Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alganuin Albar, biasa dipanggil Gani. Saya berasal dari Politeknik Negeri Medan. Saya dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika dengan program studi Teknik Komputer dari kelas juga CE1E dengan NIM 25051120117. Nah, jadi di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah praktik pemrograman Java. Nah, jadi langsung saja kita lihat untuk soalnya. Nah, untuk yang pertama itu soalnya yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana sebuah restoran makanan. Aplikasi itu memiliki fungsi yaitu menu restorannya, yaitu punya nama, harga, kategori. Kemudian untuk pemesanan, kita memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya, dan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas, hingga pelanggan memasukkan input selesai. Nah, jadi kita itu memakai yang namanya itu looping ya, memakai perintah looping sampai uh, pengguna itu mengikutkan selesai. Kemudian kita menghitung total biaya. Nah, untuk total biaya itu juga ada eh, ditambahkan biaya pajak 10% dari biaya keseluruhan. Kemudian biaya pelayanan yaitu sebesar 20.000. Kemudian ada juga diskon 10% jika pembeliannya itu melebihi dari 100.000 dan minuman satu gratis satu jika biayanya itu melebihi 50.000. Nah, kemudian juga kita disuruh untuk membuat mencetak struk pesanannya yang mencantumkan semua item-item tadi, menu, kemudian harga-harganya dan biaya-biaya lainnya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat programnya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu sudah pasti saya mengimpor scanner terlebih dahulu dengan perintah import java.util.scanner. Ini fungsinya untuk membaca inputan dari keyboard kita, keyboard teman-teman semua. Kemudian kita juga menuliskan PSVM ya, atau public static void main. Nah, ini kemudian eh, saya membuat scanner itu bisa dipanggil dengan nama input ya. Jadi menggunakan perintah scanner input new scanner. Nah, kemudian di sini saya mendeklarasikan um, untuk menu-menunya dan juga harganya. Di sini saya memakai nama variabelnya makan satu, makan dua, minum satu, minum dua. Kemudian harga makan satu, harga makan dua, harga minum satu, dan harga minum dua. Di sini untuk menunya ada makanan ada dua, untuk minuman ada dua. Harganya pasti ada 4. Nah, kemudian saya juga menambahkan yang itu integer menu. Ini supaya kita bisa berinteraksi dengan menu pilihannya. Nah, jadi di sini saya juga memastikan kalau menunya itu nilai awalnya adalah 0, tidak dari angka-angka lainnya, agar tidak terjadi kesalahan. Jadi kita pastikan dengan cara menu sama dengan 0. Kemudian saya juga menambahkan integer jumlah makan satu, integer jumlah makan dua, jumlah makan minum satu, minum dua. Nah, ini gunanya untuk um, jumlah makanannya. Misalnya saya pilih jumlah makanan adalah satu. Nah, jadi nasi gorengnya ada satu. Jika jumlah makannya ada 5, maka nasi gorengnya ada 5. Nah, kemudian saya tambahkan juga untuk integer total. Jadi integer itu untuk nilai desimal ya. Untuk nilai desimal. Nah, integer total ini untuk harganya, total harga sebelum pajak dan lain-lain. Nah, kemudian kita menggunakan perintah looping yaitu while ya. While di sini saya um, while jika kondisinya adalah menu tidak sama dengan 5, maka tampilkan menu ini.
menunya adalah ini, untuk ini hanya header ya. Lalu ini adalah menu ke-1, menu kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita mau nambahnya lagi. Lalu di sini akan satu, karena kita sudah deklarasikan maka dia akan memanggil nasi goreng ini. Nah, kemudian ada harga makan satu, maka dia akan memanggil ini. Nah, kemudian untuk yang kelima itu adalah selesai. Nah, selesai ini saya tidak memanggil dari mana-mana, hanya selesai saja. Nah, ini hanya untuk penutupnya. Kemudian kita uh, sistem outprint ya, tidak print line, new line, tidak membuat baris baru. Sistem outprint, pilihan menu. Ini apa gunanya? Kenapa dia tidak print new line juga? Karena tidak print ln juga karena jika print ln maka kan kita mau input nih, di bawah ini input. Input kan pilihan kita, misalnya 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, jika kita di sini memakai print ln, maka kita tidak memasukkan input di sini. Nah, tapi kita nanti dia pindah ke bawahnya. Pindah ke bawahnya. Jadi, karena kita mau yaitu masukannya di samping pilihan menu ini, jadi kita memakai print saja. Nah, jadi di sini adalah perintah untuk pemasukannya, yaitu menu sama dengan input titik next integer buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, di sini untuk tampilannya sudah selesai untuk yang pertama. Lalu kita masuk ke uh, logikanya ya, logika uh, pesanannya. Nah, di sini kita pakai perintah switch case. Nah, jadi switch menu, lihat dari menu apakah menunya adalah satu. Kalau satu, kita mengerjakan perintah ini. Nah, jadi kalau misalnya menu kita masukkan di sini adalah 4, di sini adalah 4. Nah, jadi dia apakah case-nya 1? Satu tidak. Apakah case-nya 2? Tidak. Maka ini tidak dijalankan. Baru sampai ke 4, baru dijalankan yang 4-nya. Nah, begitu dia. Jadi, di sini kita pakai switch case 1, sistem outprint, masukkan jumlahnya. Masukkan jumlah. Di sini saya panggil dulu makan satunya. Nama makan satu yaitu nasi goreng, tipenya makanan, kategorinya adalah makanan. Baru di sini print biasa ya, karena kita mau masukkan jumlah makannya. Nah, jadi di sini saya panggil supaya jelas ya. Di sini kalau kita pilih itu adalah nasi goreng gitu, jadi tidak salah. Nah, kemudian total ditambah sama dengan jumlah makan dikali harga makan. Nah, jadi totalnya itu adalah ditambah sama harga nasi goreng ini gitu. Nah, kemudian ini hanya supaya uh, pelanggan itu tahu kalau dia itu sudah selesai menginputkan yang ini. Nah, kemudian balik lagi dia nanti ke sini karena kita memakai perintah looping. Kembali lagi dia ke sini. Karena sini ada break ya, berhenti. Jadi dia balik lagi ke sini. Ditanya lagi, kita masukkan nanti 2, 3 gitu. Nah, pindah dia ke 3. Pindah ke 3, kerjakan yang ini, kita masukkan, balik lagi dan nanti ke sini. Nah, begitu seterusnya. Kalau kita masukkan hanya 1, 2, 3 atau 4, tetap dia kembali ke atas. Tetap dia kembali ke atas. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Yaitu kita membeli angka 5. Nah, kita lihat di sini case 5 adalah logika harganya, pembayarannya. Nah, di situ dia. Kenapa dia bisa berhenti? Sebetulnya dia tidak langsung berhenti, tetapi dia mengerjakan suatu logika harga gitu ya. Jadi case 5 itu adalah yang pertama kita buat dulu pajak ya, pajak kita memakai double, tipe datanya double, lalu pelayanan juga tipe datanya double, diskon juga pakai double, lalu penawaran. Nah, di sini penawaran ini adalah um, jika pesanan melebihi 50.000 maka pengguna mendapatkan gratis minuman gitu ya. Nah, di sini dia. String ini adalah tipe data untuk
kalimat ya, kata ya. Nah, kemudian sini kita masukkan langsung rumusnya ya untuk pajak itu ya. Total dikali 0,10 karena pajaknya adalah 10% dan pelayanannya adalah 0, nilai awal pelayanan adalah 0. Nah, kemudian double diskon awalnya harus 0 karena agar tidak terjadi salah data gitu ya. Lalu string, nah, jika nil, jika tidak ada, maka dia menghasilkan ini, keluarkan ini. Nah, lalu kita masuk ke if ya. Kita menggunakan if. Jika total lebih besar dari 100.000, maka diskon sama dengan total dikali 0,10. Nah, jadi di sini jika totalnya itu lebih dari 10%, maka kita mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, di sini dia. Jika tidak, maka perintah ini tidak dijalankan. Nah, kemudian yang kedua itu ada if jika total lebih dari 50.000. Nah, di sini ada if di dalam if lagi. Jadi ini namanya adalah nested if ya. If di dalam if bersarang gitu ya. Nah, jadi jika total lebih dari 50.000, nah maka jika minum satu lebih dari 0, maka kita gratis minuman satu. Kalau tidak, jika tidak, kalau minuman 2 lebih dari 0, maka kita dapat minuman 2. Nah, jika tidak ada kedua dari ini, dia tidak beli minuman satu, dia tidak beli minuman 2, maka kita kasih gratis minuman satu ya. Yaitu es teh manis ya. Nah, jadi penawaran sama dengan gratis kita tuliskan, lalu kita panggil minuman satu, lalu bonus karena total belanja Anda lebih dari 50.000. Ini hanya kata keluaran saja. Nah, kemudian kita lanjut ke uh, biaya pelayanan ya, biaya pelayanan. Sebetulnya ini uh, supaya pelanggan itu tidak rugi ya kalau misalnya tidak jadi belanja gitu ya. Jika totalnya lebih dari 0, maka pelayanannya dibuat gitu ya, harganya 20.000 ya. Nah, soalnya di soal kita tidak ditentukan gitu. Jadi setiap pembelian itu selalu ada 20.000. Jika tidak belanja juga dia ada biaya pelayanan sebesar 20.000. Nah, jadi di sini saya mau agar pelanggan itu tidak merasa dirugikan ya. Jadi kalau misalnya dia tidak jadi belanja, jadi biayanya itu tidak ada gitu ya, gratis, dia tinggal keluar saja. Jadi di sini saya tambahkan jika total lebih dari 0, maka ada biaya pelayanannya. Jika tidak, maka pelayanannya adalah 0 di sini. Nah, jadi ini dia. Jika total lebih dari 0, maka pelayanannya adalah 20.000. Sebetulnya sudah masuk ke berat ke pelanggan ya. Misalnya dia hanya beli nasi goreng yang seharga 15.000, lebih mahal lagi biaya pelayanannya sebesar 20.000. Nah, kemudian kita tambahkan ya, kita jumlahkan semua ini tadi menjadi total bayar ya. Total bayar sama dengan total ditambah dengan pajak, tambah dengan pelayanan, dikurang dengan diskon. Nah, sampai sini eh, semua harga-harga dari sini sudah terkumpul, dijumlahkan dan dikumpulkan di total bayar ini ya. Nah, kemudian kita hanya tinggal membuat struknya saja nih. Nah, untuk membuat struknya itu kita menggunakan perintah sistem out print ln ya, shout, mau pakai shout. Nah, di sini kita buat dulu header ya, judulnya. Kemudian kita panggil ini ya. Nah, ini gimana caranya? Ini penjelasannya adalah kita memanggil nama makan satu ya, memanggil nama makan satu.
Nah, kemudian ditambah dengan jumlah makan 1, kemudian dikali dengan harga makan 1, kemudian di sama dengan adalah jumlah makan 1 dikali harga makan 1. Nah, sama dengan hal lain 2, minuman 1, minuman 2. Nah, kemudian ini untuk harga ya, untuk harga-harga ya. Nah, untuk harga-harga itu kita membuat yang pertama itu subtotal ya. Subtotal itu kita hanya tinggal memanggil total yang pertama tadi ya. Total, total, total. Di sini ya, total ya. Di sini ya, lupa saya. Nah, pokoknya tinggal ditambahkan ini total. Nah, habis itu em, yang kedua itu ada pajak ya. Kita memanggil dari pajak di sini ya. Pajak ini total dikali dengan 0,10. Kemudian kita membuat biaya pelayanan ya. Biaya pelayanan kita panggil dari sini. Kemudian kita panggil diskon ya. Kita buat diskon, kita panggil dulu diskon di sini. Jika tidak ada maka ini adalah nol. Nah, kemudian untuk penawaran khusus, nah ini dia yang minuman tadi ya, minuman gratis minuman tadi. Nah, ini yang dipakai. Kemudian kita keluarkan ya untuk biaya akhir yang dibayar sama pelanggan. Nah, itu kita panggil dari sini. Kemudian eh, ini hanya terima kasih sudah memesan. Nah, kemudian kita pakai perintah break. Ini karena kita masih di dalam case 5. Nah, jadi kita hentikan dulu case 5-nya. Kemudian kita selesaikan ya untuk inputannya. Saya baca dari Google katanya lumayan disarankan agar tidak terjadi error ke depannya. Nah, kemudian uh, untuk default ini adalah nilai jika uh, nilai yang kita masukkan di sini tidak ada di menu case ini ya. Misalnya ini di sini cuma 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, jika di sini kita jika di sini kita masukkan adalah 6, 7 dan seterusnya atau 0 gitu, maka yang keluar itu adalah nilai default ini ya. Yang keluar itu adalah pilihan tidak valid. Nah, kemudian sudah selesai. Maka di sini kita coba jalankan sebentar. Dijalankan dengan tombol Shift dan F6. Nah, di sini sudah jalan. Nah, di sini kita bisa kita lihat kalau menunya itu keluar dengan harganya juga. Nah, lalu kita bisa pilihan menu. Nah, bisa kita lihat nih pilihan menunya di samping, tidak di bawahnya. Karena kita memakai yang namanya itu print saja, tidak memakai print ln. Nah, di sini kita bisa masukkan menunya itu misalnya saya mau pesan nasi goreng sebanyak 2 ya untuk saya dan adik saya. Kemudian di sini harusnya ini muncul nih. Pesanan diterima. Silakan memesan kembali atau selesai. Nah, jadi kita diminta pesan kembali atau bisa memilih selesai. Sini saya mau pesan lagi ya, dipesan ayam penyet untuk ibu saya. Ayam penyet sebanyak satu saja untuk ibu saya. Nah, kemudian adik saya minta yang namanya itu es teh manis ya. Adik saya minta es teh manis sebanyak satu saja untuk adik saya saja. Nah, kemudian sampai sini saya sudah selesai. Sudah tidak mau lagi memesan apa-apa. Jadi saya bisa pilih 5 untuk selesaikan pesanannya ya. 5. Nah, bisa kita lihat di sini kalau struknya itu sudah keluar. Nah, di sini nasi goreng sebanyak 2 dikali dengan 15.000, hasilnya itu adalah 30.000. Nah, kemudian yang kedua itu saya ada pesan ayam penyet ya. Ayam penyet itu harganya adalah 10.000. Karena saya cuma satu, jadi 10.000 kali satu adalah 10.000. Sama dengan es teh manis,
7.000 kali 1 adalah 7.000. Nah, kemudian untuk hasil harga akhirnya itu adalah subtotal untuk harga total sebelum biaya-biaya lain, yaitu adalah 47.000 ya. 47.000 rupiah. Kemudian pajaknya itu adalah 10%. 10% dari 47.000 adalah 4.700. Nah, kemudian untuk biaya pelayanannya adalah 20.000 ya. Karena sudah melebihi dari 0 rupiah. Kemudian untuk diskonnya tidak ada karena biaya pembelian kita tidak mencapai 100.000 ya. Kemudian juga penawaran khususnya tidak ada karena kita tidak mencapai 50.000, hanya 47.000 saja. Nah, kemudian total biaya yang akan saya bayar adalah 71.700 rupiah. Nah, ini adalah untuk biaya akhirnya. Jadi, karena sudah selesai, maka ada tulisan terima kasih sudah memesan. Nah, jadi um, karena di sini saya lupa ya memasukkan yang di sini ada rupiah-rupiahnya. Jadi saya tambahkan sebentar. Di sini bisa kita tambahkan di sini. Sorry. Oke. Di sini juga karena di sini kan biaya semua ya, uang semua. Tidak, oh, di sini tidak salah. Oke. Jadi sudah ya. Kita coba lagi ya. Nah, bisa kita lihat di sini sudah ada rupiahnya ya. Jadi lebih selaras dia semuanya dengan yang bawah-bawahnya ya. Nah, jadi di sini program saya sudah selesai, sudah saya jelaskan ya, hampir semuanya. Jadi maaf jika ada salah kata dan ada salah informasi. Mohon maaf juga atas banyak kesalahan. Eh, saya Muhammad Al-Ganimin Albar, turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.